Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya. Di kali ini, saya akan membahas tentang manajemen pembiayaan pendidikan. Yuk simak lebih lanjut bagaimana penjelasannya. Manajemen pembiayaan pendidikan adalah cara mengatur semua dana atau biaya yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan. Dana ini perlu direncanakan, digunakan, dan diawasi dengan baik supaya tujuan pendidikan bisa tercapai. Menurut Mulyasa, pembiayaan pendidikan meliputi semua pengeluaran yang dilakukan untuk menjalankan proses pendidikan, baik dari pemerintah, orang tua, maupun masyarakat. Sederhananya, mengatur uang pendidikan agar tidak boros, tepat sasaran, dan bisa mendukung kegiatan belajar dengan baik. Adapun beberapa tujuan utama, yaitu menjamin kegiatan belajar tidak terhenti karena kekurangan dana, menggunakan dana secara hemat dan tepat sesuai kebutuhan sekolah, menciptakan keterbukaan supaya semua pihak tahu penggunaan uang, bisa dipertanggungjawabkan di depan pemerintah, orang tua, maupun masyarakat, meningkatkan mutu pendidikan karena semua kebutuhan belajar dapat terpenuhi. Sumber dana pendidikan bisa berasal dari berbagai pihak, yaitu yang pertama dari pemerintah melalui APBN, APBD, atau program BOS. Yang kedua, orang tua atau siswa melalui iuran sekolah atau biaya pribadi, misalnya seragam, buku, dan transportasi. Yang ketiga, masyarakat dan dunia usaha lewat donasi, CSR, atau kerjasama. Yang keempat, sumber lain seperti hibah dari lembaga tertentu. Intinya bukan hanya dari pemerintah, tapi juga dari orang tua, masyarakat, dan dunia usaha. Biaya pendidikan biasanya dibagi menjadi biaya yang pertama, biaya personal, ditanggung langsung oleh siswa atau keluarga seperti alat tulis, buku, transportasi, dan seragam. Yang kedua, biaya institusional yang ditanggung sekolah, misalnya gaji guru, listrik, air, pemeliharaan sekolah. Yang ketiga, biaya investasi untuk jangka panjang seperti pembangunan gedung, laboratorium, atau perpustakaan. Biaya operasional rutin kebutuhan harian sekolah seperti alat kebersihan, ATK, dan pembayaran staf. Supaya dana pendidikan bermanfaat, ada prinsip yang harus dipegang. Yang pertama, efisiensi. Menggunakan dana sehemat mungkin tanpa mengurangi kualitas. Efektivitas, dana dipakai sesuai tujuan yang jelas. Yang ketiga, transparansi, penggunaan dana terbuka dan bisa dilihat semua pihak. Yang keempat, akuntabilitas, semua dana bisa dipertanggungjawabkan. Yang kelima, keadilan, tidak membebani satu pihak saja. Pengelolaan dana biasanya melalui beberapa tahap. Yang pertama, perencanaan. Sekolah membuat RAPBS atau RKAS yang berisi rencana pemasukan dan pengeluaran. Yang kedua, pengorganisasian, membagi tanggung jawab ke bendahara, kepala sekolah, komite, dan pihak terkait. Yang ketiga, pelaksanaan, menjalankan anggaran sesuai rencana. Yang keempat, pengawasan, memantau dan memeriksa supaya tidak ada penyalahgunaan. Yang kelima, evaluasi, melihat hasil lalu memperbaiki jika ada kekurangan. Proses ini mirip seperti mengatur keuangan rumah tangga, hanya skalanya lebih besar. Dana tidak merata, dan tantangannya adalah anggaran pemerintah terbatas, dana tidak merata terutama di daerah terpencil, kadang ada penyalahgunaan dana atau kurang transparan, sekolah masih sangat bergantung pada pemerintah. Untuk mengatasi tantangan tadi, beberapa strategi bisa dilakukan. Yang pertama, mencari sumber dana tambahan dari masyarakat, dunia usaha, atau kerjasama dengan pihak lain. Yang kedua, melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan dana sekolah. Yang ketiga, menggunakan dana secara terbuka dan transparan. Yang keempat, mengoptimalkan bantuan pemerintah seperti BOS agar tepat sasaran. Jadi, kesimpulannya yaitu kunci utama keberlangsungan sekolah. Jika dikelola dengan baik, kegiatan belajar mengajar bisa berjalan lancar, mutu pendidikan meningkat, dan keuangan sekolah lebih sehat. Prinsip utama yang harus dipegang adalah efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan juga keadilan.